Oke, tadi aku udah kasih sedikit pengantar sama sahabat Nova. Mungkin boleh disapa-sapa dulu Mbak, Mas. Sapaan kita hari ini sama yang menonton adalah sahabat Nova. Halo, Halo. sahabat Nova semua. Saya Sofia Lacu. Saya Andrew White. Hai. Mana white-nya? Mana white-nya? Aku purple. Ini lacubannya juga nggak ada tuh, nggak kelihatan lacubannya. Aku bukan Lacuba, aku lah kok gitu. Kalau menurut Mbak Asri dan Mas Gilang, cerita di film ini tuh ada punya relate nggak sama mungkin kehidupan atau yang dialami oleh Mbak Asri dan Mas Gilang? Boleh Mbak Asri dulu? Jelas relate. Karena kan di sini bagaimana caranya semua istilah halusnya ya, menjilat. Itu halus apa kasar ya? Tapi kata yang lebih halus atau lebih kasar dari itu sih kayak Mbak, jadi udah nggak apa-apa. Ya itu udah paling pas, kata paling pas. Ya pokoknya gitu ya, pokoknya bagaimana supaya mengambil hati atasan gitu ya, berupaya dimanapun ada tuh gitu, dimana orang bisa saling menjatuhkan, bisa saling ngeri loh, bahkan ada yang sampai menggunakan ilmu, aduh banyak deh. Itu menurut aku itu ya sangat relate gitu, dimana ya di dunia pekerjaan kan ada yang pengennya bagus terus di depan di depan bos. Kalau ada bosnya, kalau nggak ada, gitu loh. Jadi itu relate banget. Jadi semua tuh di sini mungkin di dunia pekerjaan akan berkaca. Oh, ini gue banget nggak ya? Gitu. Wih, gila nih teman gue banget nih kayak gini gitu. Jadi Anda bisa menilai mau jadi pegawai seperti apa, mau jadi karyawan seperti apa, dan mau jadi atasan kayak apa. Bisa lihat di series ini. Cuma kita menyajikannya dengan canda tawa. Silakan bilang. Ya sebenarnya kurang lebih sama sih. Ada orang yang tipe cuek kayak si Randi. Ada mungkin di dunia kerja sama tuh. Ada yang ambisius banget, semua harus dapat, semua harus ini, menghalalkan segala cara. Ada yang ambis juga tapi lebih pelan. Bos sukanya apa sih? Ini bisa apa sih? Ini enaknya diapain sih biar bosnya ngambil hati ke saya kayak gitu. Cuma ya emang itu sekali lagi dibungkusnya sih komedi, memang dibungkusnya komedi aja gitu. Kalau orang mau nyari komedinya bisa dapat juga kalau mau nyari komedi. Cuma kalau mau dilihat ceritanya ya itu tentang kalau di dunia kerja tuh kalau mau dapetin sesuatu ya kayak tadi, cara orang ngejilat tuh macem-macem gitu untuk satu jabatan itu. Kembali lagi ke filmnya nih ya, ke seriesnya. Nah, kenapa series ini jadi menarik untuk ditonton? Kalau menurut Mbak Asri dulu deh. Karena menarik untuk ditonton karena apa? Karena mungkin ya kita bisa belajar sadar ketika kita melakukan itu kepada orang lain, apakah itu layak atau baik ya? Terus bagaimana rasa orang itu ketika kamu memperlakukan orang seperti itu gitu ya? Seperti menjelek-jelekan orang lain, menganggap rendah orang lain ya, bilang kalau lo paling bagus doang sementara orang lain gak bagus. Itu gimana? Sementara orang punya kompetensi, punya hak yang sama untuk maju gitu. Bukan cuma lo doang gitu. Jadi menurutku bekerja sih baik, yang fair ya. Jangan merendahkan, jangan bertipu daya muslihat, bahkan memfitnah orang dunia kerja. Jadi esensi kita berprestasi, menurut aku, esensi kita hidup ini adalah mencari teman dan bahagia bersama-sama. Gitu. Kalau emang bukan rezekimu untuk terus maju atau menjadi baik, bahkan jadi manajer, ya belum sekarang, tapi jangan menghalalkan segala cara mungkin ya untuk menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Kalau emang belum waktu, itu sih yang bisa aku petik dari series ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana keseruannya dengan gelak tawa dan canda yang absurd banget, jadi bisa nonton deh. Ini baru episode 2 sih, kayaknya kita mau tayang lagi ya? Iya, seminggu sekali kan. Iya. Oke, kalau dari Mas Gilang, Mas, kenapa series ini menarik untuk kita? Iya,
pertama tadi kan karena relate-nya itu ke kehidupan orang-orang, pasti masalahnya terjadilah, tokoh-tokohnya pasti tercermin di kehidupan ini. Yang kedua mungkin menghiburnya juga, karena emang fokusnya Benny di sini tuh lebih ke komedi aja lah, pokoknya pengen nggak banyak dramanya, pendekatannya lebih ke komedi memang ini. Walaupun ada drama perkantoran apa tadi kerja, tapi tetap pendekatannya ini komedi yang utama. Itu sih, menghibur lah, paling nggak menghibur di komedinya. Banget. Itu sama variasi karakternya mungkin ya. Variasi karakternya. Karena di luar karakter tetap pun, misalnya yang kayak saya karyawan Hotel Tamiya, karyawan hotel dari Sumba, ada karakter-karakter yang tiap episode tuh ada yang muncul lagi, yang dia cuma ada di episode itu aja. Ada Toto siapa, ada siapa. Nah itu tuh variasi permasalahan dan karakter yang datang dan pergi tiap episode itu macem-macem banget gitu. Yang nggak terduga-duga lah ada karakternya gitu. Jadi itu yang akan menjadi bikin penasaran terus tiap episodenya, dan itu yang menjadi menarik dari series ini.